Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kaum muslimin inspirasi-inspirasi dalam kehidupan. Allah telah memberikan kepada kita semua tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Baik tujuan itu adalah bersifat jangka pendek, tujuan itu bersifat jangka menengah, tujuan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tujuan akhirat. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Itu adalah ucapan daripada Muhammad Al-Fatih ketika masuk ke dalam kota Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Dan bertepatan dengan hari ini adalah tanggal 29 Mei, dan Alhamdulillah ini adalah sebuah peringatan bagi kita, sebuah pengingat bagi kita, mengingati 1453. Salat dan salam sebelumnya senantiasa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah mengantarkan kepada kita sebuah agama yang benar, agama yang sempurna, agama yang kelak nanti akan menjadi penyelamat bagi semua orang yang memeluknya di yaumil qiyamah. Agama yang kita banggakan, Islam, yaitu adalah agama yang mudah-mudahan kita mati di dalamnya dan mudah-mudahan kita dibangkitkan dengan juga beragama Islam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, insya Allah dirahmati Allah. Kenapa kita harus mengingati, kenapa kita harus mengetahui, dan kenapa kita membahas pada hari ini tentang 29 Mei 1453? Karena pada hari ini, 29 Mei, beratus-ratus tahun yang lalu, di tahun 1453, itu terjadi sebuah pembebasan kota Konstantinopel oleh seorang pemuda 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Dan pembebasan ini bukan hanya pembebasan yang biasa, tapi pembebasan ini menjadi pembebasan yang istimewa. Kenapa? Karena pembebasan kota Konstantinopel ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Khandaq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, awil madinataini tuftahu awwalan, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Madinatu Hiraqla tuftahu awwalan. Kalian akan membebaskan kota Konstantinopel terlebih dahulu, atau kotanya Heraklius terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan dibebaskan kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ada pada saat itu. Dan Masya Allah, sejarah memberikan kepada kita sebuah keterangan bahwa pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Muhammad II bin Murad yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel, dan itulah istimewanya. Beliau mewujudkan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan bisyarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bebasnya kota Konstantinopel. Apa pentingnya bagi kita? Jadi gini teman-teman sekalian, secara singkat, di dalam Islam itu Allah senantiasa meminta kepada kita untuk memperhatikan dua hal. Pertama, memperhatikan masa lalu kita, memperhatikan sejarah kita, memperhatikan kisah-kisah orang-orang pada zaman dahulu. Yang kedua, memperhatikan tentang masa depan, tentang hidup kita nanti ke depan seperti apa, tentang yaumil qiyamah, tentang bagaimana kesudahan hidup kita. Maka di dalam Islam, ketika orang itu sudah beriman, Allah senantiasa memerintahkan orang-orang beriman untuk memperhatikan masa lalu dan masa depannya. Masa lalu untuk apa? Masa lalu untuk dijadikan sebagai sebuah fondasi. Masa depan untuk apa? Masa depan untuk menyemangati, masa depan untuk memberikan arti di dalam kehidupan kita. Karena teman-teman sekalian, kalau seandainya kita di dalam kehidupan itu seringkali kita susah, merasa sulit, merasa tidak semangat, kita merasa bosan, kita merasa futur di dalam kehidupan, bisa jadi kemungkinan besar adalah karena kita tidak mengaitkan dengan masa depan apa yang pengen kita raih. Maka kita sering menyampaikan pada anak-anak muda, menyampaikan pada orang-orang yang muslim, kalau hidup kita pengen merasa berarti, maka kita harus yakin dengan masa depan apa yang pengen kita wujudkan. Semakin besar, semakin bernilai, semakin bagus masa depan yang ingin kita wujudkan, maka semakin berarti pula, maka semakin bermakna pula kehidupan kita. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih dan juga kakek-kakeknya ketika mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh kaum muslimin, maka mereka berusaha dengan sangat
sangat luar biasa, berusaha dengan sangat maksimal. Mereka berusaha dengan apapun yang mereka miliki. Andaikan tidak bisa mereka lakukan pada kehidupan mereka, maka mereka akan mentransfernya pada kehidupan yang lain, pada anak-anak muda setelahnya, pada keturunan-keturunan mereka. Akhirnya setelah 825 tahun, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti di tangan seorang anak berusia 21 tahun. Tapi ini semua tidak hanya menjadi kerjaan, tidak hanya menjadi aktivitasnya Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II bin Murad, tapi ini menjadi aktivitas orang-orang sebelumnya. Bagaimana mereka senantiasa membangun keyakinan akan masa depan yang disampaikan oleh Rasulullah, meskipun itu sangat tidak mungkin pada masanya. Jadi gini teman-teman sekalian, pentingnya kita punya cita-cita yang tinggi adalah kita tidak membatasi pada diri kita. Kita tidak membatasi pada realitas. Kita tidak membatasi pada apapun yang bisa kita lakukan. Tapi kita batasi diri kita dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Kadang-kadang ada orang berkata begini, kalau kita itu punya cita-cita yang tinggi, maka kita tidak akan mengukur diri kita yang sekarang, tapi kita mengukur diri kita yang nanti. Maksudnya begini, kalau kita punya cita-cita, pengen misalnya untuk menjadi orang yang paling kaya, itu kayak nggak mungkin. Kenapa ya? Karena kita yang sekarang punya skill yang cuma sekarang juga, punya kemampuan yang juga sekarang juga, ya maka itu tidak mungkin. Tapi cita-cita yang tinggi itu menjadikan kita punya semangat, karena kita mengukur diri kita bukan dari kita yang sekarang, tapi kita yang nanti. Kalau gampangnya misalnya tentang 1453. Ketika Muhammad II bin Murad, ketika dia masih kecil, dia mendengarkan tentang hadis tentang pembebasan kota Konstantinopel, maka tentu saja dia tidak akan mengukur diri dia dari ketika dia mendengar itu. Saat berusia misalnya 8 tahun. 8 tahun dia bisa apa? Kemampuannya belum terbukti, fisiknya masih belum kuat, dia belum menguasai banyak bahasa, dia belum bisa menguasai fikih, dia tidak mengerti tentang ilmu fisika terapan, dia tidak mengerti tentang ilmu logistik, pengorganisasian, dia tidak seyakin itu, dia belum punya guru, maka dia tidak mengukur dari situ. Tapi yang dia ukur adalah bahwasanya pasti Konstantinopel akan dibebaskan. Dan apapun kondisi, ketika Konstantinopel akan dibebaskan, maka dia menstandarkan diri seperti itu. Misal, Konstantinopel akan dibebaskan. Dengan apa? Sebaik-baik pasukan. Berarti dia tahu, kondisi ketika Konstantinopel itu dibebaskan, berarti pasukan saat itu adalah pasukan yang terbaik. Walaupun sekarang dia belum punya pasukan yang terbaik, dia akan mengusahakan itu. Dia tahu ketika Konstantinopel akan dibebaskan, berarti dia harus menjadi ahli strategi yang paling hebat dan paling kuat. Ketika belum terwujud, nggak apa-apa. Tapi dia tahu requirement-nya, dia tahu seperti apa nantinya. Maka dia mewujudkannya dari sekarang. Dia mencoba mewujudkannya dari sekarang. Artinya, orang tidak hidup di masa yang sekarang, tapi hidup di masa depan. Dan enaknya seorang muslim adalah setiap hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Maka ketika Rasulullah berkata akan dibebaskan kota Konstantinopel, maka saat itu juga kota Konstantinopel secara hakiki itu sudah bebas. Hanya saja requirement-nya yang perlu untuk ditingkatkan sampai ke sana. Ketika Rasulullah berkata setiap muslim masuk surga, maka itu sebenarnya sudah hakiki, secara hakikatnya itu sudah terjadi. Hanya saja kita perlu untuk menyesuaikan diri kita. Requirement-nya seperti apa supaya kita menjadi orang yang pasti masuk surga. Itulah enaknya beragama Islam. Karena setiap kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah secara hakikat sudah terbukti. Maka ketika saya menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih dalam buku saya 1453, saya menyampaikan pertanyaan pada setiap orang-orang yang saya ceritakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan sederhana. Kapan terjadi pembebasan Konstantinopel? Biasanya banyak yang berkata 29 Mei 1453. Jawabannya yang lebih tepat bukan itu. Yang lebih tepat adalah semua itu terjadi, pembebasan Konstantinopel itu terjadi ketika keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuftahanal Konstantiniyah, akan dibebaskan kota Konstantinopel. Bahwa itulah yang menjadi sebab, itulah yang menjadi saat ketika Konstantinopel itu bebas. Walaupun secara realitas faktanya Konstantinopel pada saat itu belum bebas. Walaupun secara timeline 825 tahun kemudian baru orang-orang muslim bisa melihat Konstantinopel itu bebas. Tapi bagi orang muslim, mereka tidak mengukur daripada yang sekarang. Mereka bukan melihat realitas,
mereka tidak melihat fakta, mereka juga tidak melihat kondisi mereka yang sekarang, tapi mereka melihat kondisi yang akan datang. Itulah datangnya kekuatan. Itulah sumber daripada kekuatan, sumber daripada kemampuan, yaitu keyakinan akan mewujudkan hal tersebut. Artinya, yang kita bisa ambil dari sekarang adalah apa yang menjadi cita-cita kita. Sebesar apa cita-cita kita, teman-teman sekalian? Kalau seandainya cita-cita kita hanya nikah, ya wajar kalau kita cuma ngomongin nikah. Kalau kita cuma misalnya membicarakan tentang nikah, kita mana-mana selalu bahasanya tentang nikah. Seminar-seminar yang kita datengin, seminar-seminar tentang nikah. Obrolan, aktivitas, apapun, semua tentang nikah. Tapi setelah nikah, selesai. Karena tujuannya cuma sepanjang itu aja. Tapi bagi orang-orang yang pengen membentuk peradaban, bagi orang-orang yang meyakini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terbentang luas cita-cita mereka di depan peradaban itu. Maka pernikahan cuma salah satu bagian kecil aja daripada kehidupan mereka. Jadi mereka tidak ngomongin tentang pernikahan saja, tapi mereka ngomong tentang peradaban. Dan pernikahan hanyalah salah satu yang harus mereka lalui untuk membentuk satu peradaban yang sangat mulia. Kalau cita-cita orang cuma sekedar lulus kuliah aja, maka wajar dia cuma ngomongnya lulus kuliah. Dia ngomongnya tentang skripsi, kesibukannya kuliah. Diajak pergi dakwah, nggak mau. Diajak memperbaiki diri, ogah. Diajak hijrah, dia bilang lalu kemudian ini nanti saya harus ngerjain tugas-tugas di kampus dan segala macam. Ya cuma segitu aja. Maka kemampuan kita, semangat kita tergantung daripada jauhnya cita-cita kita. Yang menjadi ironis adalah pertanyaannya pada seorang muslim. Orang muslim harusnya cita-citanya tidak hanya dunia. Pembebasan Konstantinopel bukan hanya soalan dunia, tapi soalan bagaimana menjadi orang yang paling baik, persiapan yang paling banyak, orang yang paling siap untuk menuju kepada akhirat. Menjadi orang yang paling dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muslim dia mikirnya bukan cuma sekedar dunia, dia mikirnya akhirat. Tapi menjadi introspeksi bagi kita. Kok bisa orang-orang yang mikirnya akhirat, orang-orang yang mikirnya lebih panjang, orang-orang yang pengennya lebih banyak, lebih jauh, yaitu adalah kebanggaan akhirat, itu kadang-kadang masih kalah jauh dengan orang-orang yang cuma hanya berpikir tentang dunia. Mereka lebih efektif, mereka lebih semangat, mereka lebih kuat, mereka lebih all out, mereka lebih maksimal di dalam kehidupan mereka. Ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita, sekaligus menjadi sebuah tema mengingati 1453. Seorang pemuda 21 tahun mencapai janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sebuah hal yang diingat oleh seluruh dunia, dimasukkan dalam sejarah, ditulis dengan tinta emas. Namanya Muhammad Al-Fatih. Kejadiannya 29 Mei 1453. Tapi inspirasinya, tapi hakikatnya semua itu bukan terjadi pada tanggal 29 Mei, tapi begitu keluar daripada lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seyakin apa kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Secinta apa kita, serindu apa kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang menentukan kadar kehidupan kita dan prestasi kita dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.